ke sini nih. Ini foto, patokannya nih ya. いや、これ住所書いてないからさ、わかんないですよ。Astagfirullahaladzim. この住所はどこですか？まっすぐ行くでしょ。で、あそこ銀行見えるじゃないですか。曲がって、で行って、でまた右に曲がって。わかりました？わかりました。Apaan sih? Kimi Martian, kan kau punya bapak itu Arab sekali begitu. Kau punya mama juga seksi. Tidak, kau punya mama juga Arab sekali. Tapi kau tidak ada Arab-Arabnya ya. Seandainya nih ya, kau punya itu tuh kecil, berarti fix kau bukan orang Arab. Astagfirullahaladzim. Di sini ada yang mau gantiin dia dihukum? Saya aja, Kak. Ada yang mau so pahlawan, so hero? So layang, Bang. By the way, nama kalian siapa? Muhammad Abdullah. Masalah kamu cari gara-gara, ribut kamu cari gara-gara. Ayo berantem aja deh. Tidur sekarang. Assalamualaikum Indah. Ini video buat Indah biar nggak lupa sholatnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komodo banget nih Arif. Moto kami itu dugem pecah sholat hajat. Kekasih. Kenapa sih muka lo nggak kayak orang Arab? Mungkin karena aneh lahir di Tokyo kali ya. Tapi kalau itu lo kecil, berarti fix lo tuh bukan anak mereka. Abdullah sama Takeshi itu putra yang tertukar. Mereka artis pemain sinetron. Kita tidak mungkin tertukar, tidak mungkin. Kalaupun tertukar, saya tidak mau tertukar sama dia. Tapi Ani mesti tahu kronologis kenapa Ani bisa ketukar sama Takeshi. Berarti kita harus ke Jepang. Ini Jepang dingin sekali. Dinginnya sampai ke biji-biji. Biji ini, Nasang. Masa depan saya. Hai. Assalamualaikum. Nama gue Dion Wiyako sebagai Muhammad Abdullah di Abdullah Takeshi. Oke, karakter gue ini sebagai Abdullah, ya dia ini mahasiswa ataupun memang anak anak muda yang sangat soleh juga gitu. Ya kelihatan lah dari fisiknya juga yang lumayan ada tanda hitamnya di jidat itu karena dibesarkan di keluarga Arab juga gitu. Tapi dia ini memang ya orangnya lumayan ambisius juga gitu ya dalam mengejar cintanya gitu. Terus sampai akhirnya ada perebutan antara Abdullah dan Takeshi ini, dan dia tetap kekeh kalau dia itu adalah orang Arab meskipun bentuk fisiknya seperti gue ini gitu. Ya, disitulah komedi. Daging onta ya? Mas amat. Saya belum baca bismillah, makanya itu keras. Umi, udah belum? Iya, yang ini. Film Abdullah dan Takeshi ini bercerita tentang dua orang cowok, satu dari keluarga Arab, satu dari keluarga Jepang. だったらさ早く。もうなんで遅いの？疲れたの？ねえお母さん、私たちね、ジャカルタに行かなきゃいけないと思うんだ。 Tapi mereka pas lahir itu ketukar. Cuman
mereka masuk kuliah itu nggak ada yang tahu kalau mereka ketukar. Terus mereka ternyata kuliah di satu kampus yang sama, terus suka sama satu orang yang sama juga, Indah. Oh, ada yang telat nih. Si bego. Berawal dari tatap indah senyummu memikat hatiku yang hampa lara. Saya di sini berperan sebagai Umi. Umi ini ibunya Abdullah, suaminya dari Abi yang diperankan oleh Mike Lucock. Nah, Umi ini di sini tuh karakternya apa ya? Dia tuh konyol ya, lucu-lucu gimana gitu. Tapi nggak kelewatan gitu. Cuman yang jelas dia senang bercanda dan paling seringnya itu dia selalu selfie ya, atau juga selalu update segala sesuatu di media sosial ceritanya gitu. Dan sebenarnya Umi ini juga keibuan, tapi ya dengan caranya dia yang suka bercanda-bercanda karena sering digodain juga, sering dibercandain sama abinya. Jadi keluarganya nih tuh kayak seru aja gitu, demen goda-godaan gitu, goda-godain gitu. Instagram itu milik Amerika. Gara-gara itu Abi lahir di kebon. Di sini I play as Arab Betawi ya. Arab Betawi yang emang seadanya, kalau ngomong orang mikirnya mungkin dia terlalu komedi lah atau apa gitu, tapi sebenarnya dia seadanya banget kalau bicara gitu. Karakternya si Abi ini is very unique. Dia biarpun ngebanjur dan lain-lain, dia terjebak dalam era modernisasi kelicikan. Nah, tonton aja deh filmnya. Bi, ada tamu nih. Iya, suruh ajak-ajak ke sini. Bi, kenalin nih. Indah namanya. Astagfirullahaladzim. Umi. Ambil kain no, auratnya kemana-mana no. Tuh yang menarik nih dari sini tuh bisa ketukernya kayak gitu tuh. Kalau kita kejadian asli kan sebenarnya sedih juga ya. Tapi ya serunya di situ. Yang kebudayaannya berbeda, tiba-tiba tukeran yang mereka nggak tahu dan mereka jalanin, tapi akhirnya jadi pegangan masing-masing gitu. Happy birthday Takeshi. Dah. Ente kenapa sih? Kamu cari masalah. Kamu cari gara-gara. Ribut. Kamu cari gara-gara. Unsur komedi sih di film ini kurang lebih ya seperti film komedi yang gue garap pada umumnya. Jadi tetap yang berbau hubungan, berbau mahasiswa gitu ya, nggak jauh-jauh dari dunia mahasiswa dan hubungan percintaan gitu. Dan ada sedikit jokes yang nakal juga, plus gue bawa kultur Arab biasanya karena gue orang Arab kan, jadi kultur Arab ada gue biasa lebih kental gitu loh di film ini gitu loh. Jadi komedinya tuh nggak jauh-jauh dari dunia Arab, tapi di sini ada karena Jepang, gue tambahin cross Jepang, komedi-komedi Jepang plus percintaan, komedi-komedi percintaan gitu. Anak muda lah, komedi anak muda banget gitu. Gua nanya nama lu, bukan bentuk muka lu. Nama lu siapa? Indah, Kak. Mari sih. Ayam. Kalau punya anak perempuan gue lamar. Awalnya sih praproduksi adalah ya gue nulis skrip dulu, karena di sini gue yang nulis skrip sendiri gitu ya. Gue nulis skrip kurang lebih makan waktu 2 bulan untuk bab 1, terus revisi skrip itu sampai 3 bulan. Jadi 5 bulan proses mengesahkan skrip filmnya gitu. Selama gue tulis gue udah punya bayangan pemain-pemainnya siapa aja. Terus akhirnya begitu proses penyeleksian pemain, dapatlah pemeran utamanya itu ada Dion Wiyoko sebagai yang jadi Abdullah dan Nasya Marcella yang jadi Indahnya di situ. Ceritanya yang gua sama
Dion itu perebutkan gitu. Kalau udah pemeran utamanya sekuat ini, gue butuh supporting yang kuat juga, yang bisa dibilang bisa ngebangun suasana film jadi lebih bagus, lebih lucu. Akhirnya gue ajaklah beberapa anak-anak stand up comedy gitu, kayak Awe, Lolo, terus ada Abdur, terus ada David Nurdianto juga, ada Natali Sara juga yang lucu, Mike Lukok, dan orang Jepang ada Haru Ayumi sama Harada. Jadi pas gua casting mereka, ternyata mereka kocak-kocak dan langsung bisa masuk ke dalam karakter film. Ya udah, gua ajak mereka main. Tadi bacanya apa? Pas pertama kali ya, callingan pertama syuting itu sempat nanya kan saudara siapa, Kemal mana? Iya Kemal pemain. Emang itu sutradara? Iya, ini dia yang nulis juga loh. Jago banget ya, udah nulis, main, terus dia sutradarain, dia bisa apa gitu ya. Kita pas ngejalanin, oh iya bisa. Dan selama syuting itu, dia tuh bisa gitu menempatkan dirinya tuh kayak masing-masing. Dia pasti main, walaupun mungkin dia capek, lelah ya, kelihatan. Kadang-kadang suka kelihatan gitu, dia capek gitu. Emang dia jalanin profesional kok. Jadi ketika dia syuting juga dia, si sutradaranya itu kelihatan. Jadi dia serius ngarahin aku, gitu, Umi gini ngelahirin bla 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 gitu. Bagus sih, udah cocok nih, bagus. Ya kalau soal lama cepetnya, kalau memang dalam satu adegan itu udah perfect, udah sempurna, ya cepet gitu. Tapi kalau misalkan emang dicari yang menurut dia belum dapat sampai akhirnya bener-bener bagus, walaupun itu harus ngambil berapa kali take gitu ya, tapi nggak ada masalah sih. Sejauh ini dia masih menyenangkan, tidak menyebalkan, jadi seru-seru aja sih. Malahan kayaknya apa ya, kalau yang lebih muda tuh ya kerja sama mereka itu kayaknya senang-senang aja, dibawa senang, dibawa seru gitu. Wah, dia bajunya ya dari dia masuk sampai tadi cuma segini doang. Kalau kendala-kendala sih memang untuk pendalaman karakter, gue sangat dibantu sama Mike Lukok gitu ya. Meskipun dia umurnya di bawah gue, tapi ternyata dia jadi babi gue gitu. Itu lucu juga tuh. Terus dia kan memang sebenarnya bukan orang Arab, tapi memang dia sangat mirip sama orang Arab dan sering banget jadi orang Arab. Jadi dia tahu kurang lebih lah gitu dengan bahasa-bahasa yang memang biasa digunain sama orang Arab gitu. Jadi gue lumayan banyak nanya sama Mike, terus ada pula juga scene yang gue harus ajan gitu. Ya siapa sih yang nggak tahu gitu. Maksudnya semua orang Indonesia pun juga pasti udah familiar dengan suara azan gitu. Jadi paling pelafalan intonasinya aja yang gue memang harus benerin lagi gitu. Jadi kalau kendala-kendala yang teknis banget sih, so far memang karena ini fun, komedi, jadi kita dibawanya pun juga ringan gitu. Dan chemistry para pemain-pemainnya ini juga udah gokil-gokil semua, jadi pada saat syuting ya sangat fun dan gue sangat enjoy banget. Istighfar, tahun istighfar. Ini video buat Indah biar kalau pas sholatnya ya. Yang paling berkesan itu mungkin ada adegan itu aku kelilip sambel matanya. Terus aku teriak-teriak kayak pokoknya kepedesan banget gitu. Disiram air, terus pokoknya awalnya disiram air dikit, terus pakai galon. Abis itu disembur sama dukun, itu disembur beneran sih, praktek disembur beneran. Terus abis itu terakhirnya klimaksnya didorong ke kolam renang. Itu oke banget sih. Itu bener-bener yang kayak sampai sakit beneran matanya. Syutingnya was fun, sebenarnya fun, enak syutingnya. Mereka ya gimana ya, bercanda, kita komedi tapi kita serius kalau dalam penggarapan. We're really serious about it. Kita benar-benar berusaha banget untuk memainkan karakter kita masing-masing dan dengan peran sesuai, nggak terlalu over, nggak terlalu kurang gitu. So we play our part very well gitu. Dan proses syutingnya tuh sangat fun. Karena saling mau explore, saling mau ngasih nasihat dan lain-lain, and it's really fun to think about it. Sutradaranya dan kru, especially the producer, sangat welcome dengan ide-ide yang baru ya, karena tujuan kita sama, mengentertain dengan cara komedi gitu. And I really enjoy it.
gue merasa apa ya, senang dalam artian koneksi dengan dia udah ada, nama Natalie udah kelihatan kayak keluarga gitu. So I really enjoy it. Apalagi dengan stand up comedian yang lain, mereka tuh sangat kooperatif, sangat berusaha bekerja sama dengan baik gitu. And gue salut sebagai actor gitu, karena mereka stand up comedian, they can do this gitu. Proses syutingnya juga it's modern, sesuai banget dengan anak-anak zaman sekarang yang suka film gitu, the way they like their movies gitu. Buat gue sih pasti orang-orang penonton, you guys would love it, mereka pasti suka karena ini sesuatu yang lu pasti mau nonton ketika lu lagi mumet gitu. Pulang kerja you wanna watch a funny movie gitu, apalagi isinya komedian juga, ini pasti akan menarik. Moto kami itu dugem pecah sholat hajat. Kekasih Woi, gua dosen. Saya duluan. What's interesting, apa yang menarik soal cerita ini kalau menurut kita selain komedinya ya, is gimana ya pernah nggak punya teman yang misalkan, mohon maaf, mukanya Jawa banget, tapi kedua orang tuanya orang bule gitu. Kadang-kadang kalau lu punya teman kayak gitu, lu pengen tanya kan. So itulah kelucuan, salah satu kelucuannya. Kelucuannya juga adalah gimana kedua karakter ini, which is two good actors ya, bisa memerankan karakternya masing-masing yang bertolak belakang dengan mukanya. Dion bisa menjadi seorang Arab padahal mukanya Jepang kecinaan, dan Kemal berusaha menjadi seorang Jepang karena mukanya Arab Madura banget gitu. Nah, this is funny. Ini kocak banget. Jadi dari awal aja kita udah lihat mereka tuh, ini kok aneh banget sih mukanya, terus lagatnya kayak gini lagi gitu. Gue akan ketawa liatnya mungkin, gue pasti akan ketawa gitu. Yang biasa kita dengar, apa bilang, tiba-tiba dia, ini sih siapa tunggu sih, nah kan gue kaget. Nah stuff like that yang bikin lucu. Nah yang unik juga dalam cerita ini, cara mereka berjuang untuk dapatkan seorang wanita menggunakan budayanya masing-masing. Assalamualaikum Indah. Ini video buat Indah biar nggak lupa sholatnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aneh banget. Juga dari pihak orang tuanya dan lain-lain gitu. It's also funny gitu. Kebetulan gue disuruh jadi bapaknya si Dion. Gue seumuran sama Dion. Just to clarify, gue belum tua amat. Itu mungkin itu agak kocak, harus memerankan karakter yang lebih tua gitu. Arab pula. Keluarga Dion juga, keluarganya si Kemal, Takeshi, is very funny family. Tapi mereka ngebawainnya dengan bahasa Jepang, ada Jepang. Tapi mampu membuat penonton di Indonesia atau kru di Indonesia bisa ketawa gitu. That's why I think film ini sangat unik dalam artian komedinya yang bervariasi gitu. Biarpun tematik komedinya sama, cuma variasi pembawaannya itu beda-beda semua. Plus kita ada stand up comedian gitu, yang sehari-hari itu kerjanya dapat duit untuk bikin orang ketawa gitu. So it's very unique in a way. Film ini bakal unik dalam artian akan terdapat komedi, kelas komedi dan bercandaan komedi yang macam-macam. Dah. Ini gara-gara kamu ini. Ente sih. Gara-gara kamu. Ente. Kamu. Pesan-pesan apa yang harus diambil dari film ini tuh menurut gue, ini film kan nggak mengajarkan satu pendidikan ataupun moral apa gitu ya, tapi buat gue ini kan film komedi, film yang bisa menghibur banyak orang. Ya mungkin dari ceritanya ini juga ada dua kultur yang berbeda banget gitu ya, budaya yang berbeda, terus juga agama gitu, ras. Nah ya paling yang kita bisa lihat banget bahwa ya orang Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika nih, berbeda-beda tapi satu juga. Jadi ya buat gue ini bukan menjadikan provokator untuk apa ya, jadi membawa dua suku yang berbeda terus akhirnya jadi terprovokasi untuk ribut ya, masalah ngomongin agama atau apa, ngerasa dilecehkan atau gimana. Tapi jangan ngomongin itu, ini pure unsur komedi, hanya menghibur kalian semua. Jadi nikmati, nonton Abdullah dan Takeshi dan tertawa. Lo kenapa? Kagak tahu nih, perut aneh kok kagak enak banget ya.
Yang jelas film ini film komedi, udah pasti lucu, udah pasti bikin ketawa, dan udah pasti absurd karena pemainnya itu kebanyakan komika, stand up komedi gitu. Jadi komedinya pasti beda dari komedi-komedi yang biasanya. Komedinya bakalan absurd banget di sini, bakalan kocak banget dan spontan banget komedinya. Terus juga ada dramanya sih. Di bagian terakhirnya nanti bakal ada dramanya yang bikin kita bisa berkaca-kaca mungkin matanya. Tapi yang jelas film ini itu menggambarkan tentang kalau kita sayang sama orang itu nggak memandang ras gitu loh, nggak memandang suku, bangsa, apapun gitu. Selama kita sayang sama suatu orang gitu dan orang itu pun menyayangi kita, sah-sah aja. Mau kita membesarkan anak Papua atau kita mau membesarkan anak singa sekalipun, selama saling menyayangi mah harusnya suku, ras, agama itu dilupakan gitu. Kayak gitu tuh terlalu mengganggu karena cinta di atas segala-galanya kalau menurut gua. Cinta tuh di atas segala-galanya. Mau gua pacaran sama orang Irian pun asal gua sayang sama dia, dia sayang sama gua, ya nggak ada masalah gitu. Nggak boleh ada permasalahan kayak oh ini tuh orang Irian gitu, orang Arab mau nikah sama orang Arab aja. Jangan gitu kalau dari gua ya. Pesan moral film ini tuh selama kita saling menyayangi, suku, ras, dan agama itu terlupakan gitu. Intinya sih gitu. Hai semuanya, jangan lupa nonton film Abdullah dan Takeshi fix di bioskop tanggal 24 Maret 2016. Dan kenapa lo semua harus nonton? Karena menurut gua ini kita nonton film ini nggak cuma sekedar ketawa-ketawa, tapi kita ada sesuatu yang kita bisa dapat setelah kita pulang nanti. Karena kalau memang kamu kekinian, kamu kece, di sini tuh banyak stand up komedi, cowok ganteng, cewek cantik, dan ada aku. Nonton Abdullah Takeshi. Tanggal berapa? Tanggal 24 Maret 2016. Anterin Ane ke sini nih. Ini foto patokannya nih ya. いやこれ住所書いてないからさわかんないですよ。この住所はどこですか？まっすぐ行くでしょ。で、あそこ銀行見えるじゃないですか。曲がってで行って、でまた右に曲がって。わかりました？わかりました。Apaan sih? Kimi Motian. Kan kau punya bapak itu Arab sekali begitu. Kau punya mama juga seksi. Tidak. Kau punya mama juga Arab sekali. Tapi kau tidak ada Arab-Arabnya ya? Seandainya nih ya, kau punya itu tuh kecil, berarti fix kau bukan orang Arab. Astagfirullahaladzim. Oh, ada yang telat nih. Tapi mungkin di antara di sini ada yang mau gantiin dia dihukum? Saya aja, Kak. Ada yang mau so pahlawan, so hero, so layang, Bang. By the way, nama kalian siapa? Muhammad Abdullah. Masalah kamu cari gara-gara ribut, kamu cari gara-gara. Ayo berantem aja deh. tidur sekarang. Assalamualaikum Indah. Ini video buat Indah biar nggak lupa sholatnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, komodo banget nih Arif. Moto kami itu dugem pecah sholat hajat. Kekasih. Kenapa sih muka lo nggak kayak orang Arab? Mungkin karena aneh lahir di Tokyo kali ya. Tapi kalau itu lo kecil, berarti fix lo tuh bukan anak mereka. Abdullah sama Takeshi itu putra yang tertukar. Mereka artis pemain sinetron. Kita tidak mungkin tertukar, tidak mungkin. Kalaupun tertukar, saya tidak mau tertukar sama dia. Tapi Ane mesti tahu kronologis kenapa Ane bisa ketukar sama Takeshi. Berarti kita harus ke Jepang. Ini Jepang dingin sekali. Dinginnya sampai ke biji-biji. Biji ini, Nasang. Masa depan saya.